objek pajak tidak kena pajak atau NPOP-TKP. Penetapan besaran NPOP-TKP secara regional paling rendah 60 juta untuk peralihan hak selain waris dan hibah wasiat. Sedangkan untuk waris dan hibah wasiat paling rendah 300 juta. Hibah wasiat ini hanya berlaku untuk yang memiliki hubungan sedarah atau segaris ke atas atau ke bawah. Di sini saya mengacu kepada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Karena jika saya mengacu kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000, maka nilai perolehan objek pajak tidak kena pajaknya berbeda. Tarif pajak. Besarnya tarif pajak ditetapkan sebesar paling tinggi sebesar 5%. Tarif biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan ditetapkan dengan peraturan daerah. Cara menghitung BPHTB. BPHTB sama dengan NPOP dikurangi NPOP-TKP kali 5%. Contoh, Tuan Budi membeli tanah dan bangunan dengan nilai perolehan objek pajak sebesar 70 juta rupiah. Sedangkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak yang berlaku di kabupaten atau kota tersebut adalah sebesar 60 juta rupiah dan tarif pajaknya sebesar 5%. Maka diperoleh nilai perolehan pajak sebesar 70 juta rupiah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebesar 60 juta rupiah. Dari hasil pengurangan itu didapat nominal sebesar 10 juta rupiah. BPHTB yang terutang yaitu 10 juta rupiah dikali 5% sama dengan 500.000 rupiah. Saat terutangnya pajak. Saat dia menentukan terutangnya pajak adalah yang pertama, yaitu sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk jual beli, tukar menukar, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, pelemburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah. Yang kedua yaitu sejak tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang. Ketiga yaitu sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim. Yang keempat yaitu sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris. Yang kelima yaitu sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak dan pemberian hak baru di luar pelepasan hak. BPHTB yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak. Pajak terutang. Pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat tanah dan bangunan tersebut berada. Ketentuan bagi pejabat. Yang termasuk dalam pengertian pejabat adalah 1. Pejabat pembuat akte tanah atau PPAT atau notaris. 2. Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara. 3. Kepala kantor bidang pertanahan. Untuk pejabat-pejabat tersebut berlaku ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, PPAT atau notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan atau bangunan setelah wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak BPAD atau notaris. Yang melanggar ketentuan ini dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp7.500.000 untuk setiap pelanggaran. Yang kedua, kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara hanya dapat menandatangani risalah lelang perolehan hak atas tanah dan atau bangunan setelah wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak. Bagi pejabat yang melanggar ketentuan ini dikenakan sanksi administratif berupa denda
sebesar Rp7.500.000 untuk setiap pelanggarannya. Yang ketiga, Kepala Kantor Bidang Pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah dan pendaftaran hak atas tanah setelah wajib pajak menyerahkan buku pembayaran pajak. Setiap pelanggaran ketentuan ini dikenakan sanksi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Yang keempat, PPAT atau notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara melaporkan pembuatan akta dan risalah lelang perolehan hak atas tanah dan atau bangunan kepada kepala daerah paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Atas pelanggaran ketentuan ini dikenakan sanksi administrasi dan denda sebesar Rp250.000 untuk setiap laporan. Terima kasih.